Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda Soleh-Soleha yang hebat-hebat. Selamat berjumpa kembali di pembelajaran online. Hari ini bersama Bu Novi kita akan melanjutkan pembelajaran tematik 7. Hari ini kita akan belajar tematik 7 subtema 2 yaitu muatan IPS. Kita akan belajar mengenai peristiwa kebangsaan seputar proklamasi. Sudah siap untuk menyimak video pembelajaran hari ini? Yuk, disiapkan terlebih dahulu alat-alat tulisnya, buku tulis, serta pulpen atau pensil. Tuliskan hal-hal penting yang ada dalam video ini ya. Sebelum kita belajar, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran hari ini dapat dimengerti dan dapat bermanfaat untuk kalian semuanya. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, siswa dapat mengetahui peristiwa pembacaan teks proklamasi kemerdekaan dengan penuh kepedulian. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi peristiwa-peristiwa penting seputar pembacaan teks proklamasi kemerdekaan dengan penuh tanggung jawab. Ada yang masih ingat tidak materi sebelumnya yang sudah kita pelajari? Materi sebelumnya yang sudah kita pelajari di muatan IPS ini adalah yang pertama, masa penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Ada bangsa Portugis, ada bangsa Inggris, ada juga bangsa Belanda, dan lain-lainnya yang sudah menjajah di Indonesia. Lalu yang kedua ini adalah perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajah. Dan yang ketiga, kita sudah belajar mengenai perkembangan pergerakan nasional Indonesia. Sebelum Bu Guru membahas mengenai proklamasi kemerdekaan, Bu Guru akan membahas terlebih dahulu mengenai pendudukan Jepang di Indonesia. Jepang ini menjajah Indonesia setelah Belanda menjajah Indonesia. Belanda menjajah Indonesia sangat lama sekali. Ada yang tahu Belanda menjajah Indonesia selama berapa tahun? Jawabannya adalah Belanda menjajah Indonesia selama 350 tahun. Bayangkan, Belanda menjajah Indonesia selama 350 tahun. Bagaimana penderitaan bangsa Indonesia saat itu? Pastinya sangat menderita sekali ya. Nah, Jepang ini menjajah Indonesia setelah Belanda. Jepang menjajah Indonesia selama 3,5 tahun. Walaupun hanya 3,5 tahun, tapi rakyat Indonesia sangat menderita. Pada tanggal 11 Januari tahun 1942, Jepang datang pertama kali di Tarakan, Kalimantan Timur. Tanggal 8 Maret 1942, Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Lalu, pada awalnya, Jepang ini bersikap manis dengan propagandanya, yaitu 3A. Apa saja sih 3A itu? 3A itu yaitu Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia. Tujuannya apa? Tujuannya yaitu untuk menggerakkan rakyat untuk membantu Jepang. Untuk kepentingan Jepang, rakyat sangat diperas dan juga dipaksa bekerja. Jepang menggerakkan pekerja paksa yaitu Romusa. Sedangkan pekerja paksa pada zaman Belanda dulu adalah kerja rodi. Akibat penjajahan Jepang, rakyat kelaparan, kurang pangan, dan juga sandang. Rakyat dipaksa menanam padi sebanyak-banyaknya dan jarak untuk dijadikan pelumas mesin-mesin dan juga pesawat. Penderitaan yang dialami bangsa Indonesia selama penjajahan telah menimbulkan kesadaran bahwa hanya dengan persatuan dan kesatuan, bangsa Indonesia dapat memerdekakan diri dari penjajah. Perjuangan bangsa Indonesia dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat untuk mengusir penjajah, baik itu dari kaum ulama, pelajar, dan juga mahasiswa. Persiapan kemerdekaan Indonesia dilakukan dengan usaha yang gigih dan juga semangat yang tinggi. Tokoh-tokoh penting berusaha keras dalam mempersiapkan kemerdekaan dan juga merumuskan dasar negara. Sekarang kita lihat terlebih dahulu
gambar yang ada dalam video ya. Ada yang bisa menebaknya tidak? Peristiwa apa yang tampak pada gambar? Ada yang bisa menebaknya? Betul sekali. Peristiwa yang terdapat pada gambar adalah peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Adakah hubungan peristiwa pada gambar dengan kemerdekaan Indonesia? Jawabannya adalah hubungan antara proklamasi dengan kemerdekaan Republik Indonesia sangatlah erat dan juga penting. Proklamasi merupakan tonggak sejarah perjalanan perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Apakah dengan adanya peristiwa pada gambar, Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk? Belum. Kemerdekaan Republik Indonesia tidak hanya cukup dengan pembacaan naskah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Namun, harus melalui tahapan-tahapan lainnya, yaitu harus memiliki pemerintahan dan harus mendapat pengakuan dari negara lainnya. Apakah dengan adanya peristiwa pada gambar, bangsa dan negara Indonesia terbebas dari penjajah? Tidak, Indonesia harus tetap mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia karena Belanda melancarkan agresi militer Belanda 1 dan 2 pada tahun 1947 dan juga pada tahun 1948. Terdapat peristiwa-peristiwa penting seputar proklamasi kemerdekaan. Yang pertama itu adalah pembentukan BPUPKI, yang artinya adalah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pada akhir tahun 1944, kedudukan Jepang dalam Perang Pasifik semakin terdesak. Jepang menegaskan kembali janjinya untuk memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Letnan Jenderal Kumakichi Harada membentuk BPUPKI atau dalam bahasa Jepang yaitu Dokoritsu Junbi Kosakai pada tanggal 1 Maret 1945. BPUPKI diketuai oleh Rajiman Widyodiningrat dan bertugas menyelidiki berbagai kebutuhan untuk membentuk sebuah negara yang merdeka. BPUPKI mengadakan sidang resminya dari tanggal 20 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945. Sidang ini menghasilkan rumusan dasar negara yaitu Pancasila. Oleh sebab itu, Hari Kesaktian Pancasila adalah 1 Juni 1945. Yang kedua adalah pembentukan PPKI. Jika tadi ada BPUPKI, maka ada PPKI. PPKI ini adalah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. BPUPKI setelah dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945 dan digantikan oleh PPKI atau Dokuritsu Junbi Inkai yang diketuai oleh IR Soekarno. PPKI mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Selain itu, ada juga peristiwa Rengas Dengklok. Di sini, pengeboman kota Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945 dan Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945 menyebabkan Jepang mengalami kekalahan dan pemerintahan Jepang di Indonesia mengalami kekosongan. Golongan muda yang terdiri atas Wikana, Sultan Syahrir, Darwis dan juga Chairul Saleh mendesak untuk segera melaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Golongan tua yang terdiri atas Bung Karno, Bung Hatta, Ahmad Subarjo dan juga Dr. Rajiman menolak dengan alasan proklamasi harus dipersiapkan dengan matang. Golongan muda yang tidak setuju dengan golongan tua kemudian menculik Insinyur Soekarno beserta keluarganya dan juga Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Hal tersebut tujuannya agar Soekarno dan Hatta fokus dan tidak terpengaruh pemikiran lain untuk mempersiapkan kemerdekaan. Soekarno dan juga Hatta setelah semakin yakin bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu dan tidak memiliki wewenang lagi untuk memberikan kemerdekaan, setelah itu mereka bermalam di kediaman Laksamana Maeda, yaitu kini menjadi Jalan Imam Bonjol nomor 1.
Pada pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat diadakan rapat PPKI yang dipimpin oleh Bung Karno bertempat di kediaman Laksamana Muda Tadashi Maeda. Ini adalah termasuk orang Jepang ya yang baik kepada Indonesia untuk merumuskan teks proklamasi dan juga membicarakan persiapan kemerdekaan Indonesia. Yang keempat, ada perumusan teks proklamasi. Perundingan antara golongan muda dan juga golongan tua dalam penyusunan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia berlangsung pukul 2 dini hari sampai dengan 4 dini hari pada tanggal 17 Agustus 1945. Teks proklamasi ditulis di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, Jakarta. Naskah proklamasi disusun oleh 3 orang, yaitu Bung Karno, Bung Hatta, dan juga Ahmad Subarjo. Teks proklamasi terdiri dari 2 kalimat yang ditulis oleh Bung Karno. Kalimat pertama dikutip oleh Mr. Ahmad Subarjo dari Piagam Jakarta. Kemudian Bung Hatta menyempurnakan dengan kalimat kedua. Naskah teks proklamasi disepakati dan juga ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan juga Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Naskah teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melik. Yuk kita berliterasi terlebih dahulu ya. Silakan dibuka halaman 80 sampai dengan halaman 81, yaitu mengenai peristiwa pembacaan teks proklamasi. Disimak baik-baik ya, serta dibaca di buku kalian. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 17 Agustus 1945. Sejak pagi telah dilakukan persiapan di rumah Insinyur Soekarno untuk menyambut proklamasi kemerdekaan Indonesia. Banyak tokoh pergerakan nasional beserta rakyat berkumpul di tempat itu. Mereka ingin menyaksikan pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sesuai kesepakatan yang diambil di rumah Laksamana Maeda, para tokoh Indonesia menjelang pukul 10.30 waktu Jawa zaman Jepang atau pukul 10 waktu Indonesia Barat telah berdatangan ke rumah Insinyur Soekarno. Mereka hadir untuk menjadi saksi pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Acara yang disusun dalam upacara di kediaman Insinyur Soekarno itu antara lain adalah yang pertama, pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia, yang kedua, pengibaran bendera merah putih, dan yang ketiga, sambutan Wali Kota Suwiryo dan juga Dr. Muwardi. Upacara proklamasi kemerdekaan berlangsung tanpa protokol. Latif Hendra Niningrat memberi aba-aba siap kepada semua barisan pemuda. Semua yang hadir berdiri tegak dengan sikap sempurna. Suasana menjadi sangat hening. Insinyur Soekarno dan juga Dr. Andes Muhammad Hatta dipersilahkan maju beberapa langkah dari tempatnya semula. Insinyur Soekarno mendekati mikrofon dengan suaranya yang mantap. Insinyur Soekarno didampingi oleh Dr. Andes Muhammad Hatta membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang telah diketik oleh Sayuti Melik. Berikut teks proklamasi yang diketik oleh Sayuti Melik. Nanti Bu Guru akan membacakannya ya setelah ini. Kemudian, sesaat setelah pembacaan proklamasi kemerdekaan, dilanjutkan upacara pengibaran bendera merah putih. Bendera sang saka merah putih dijahit oleh Ibu Fatmawati Soekarno. Suhud mengambil bendera dari atas baki atau nampan yang telah disediakan dan mengibarkannya dengan bantuan Sodangko Latif Hendra Diningrat. Kemudian sang merah putih mulai dinaikkan dan hadirin yang datang bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bendera dinaikkan perlahan-lahan menyesuaikan syair lagu Indonesia Raya. Seusai pengibaran bendera merah putih, acara dilanjutkan sambutan dari Wali Kota Suwiryo dan juga Dr. Muwardi. Nah, ini adalah teks proklamasi yang ditulis langsung oleh Insinyur Soekarno. Kita sama-sama membaca ya teks proklamasinya. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta,
17 Agustus tahun 1945 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Tugas kalian nanti adalah menghafalkan teks proklamasi, divideokan dengan membacakan teks proklamasi ya, harus dengan suara yang lantang dan juga ekspresi yang tegas, oke? Ditunggu videonya ya nanti. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan disambut dengan penuh sukacita oleh seluruh rakyat di berbagai penjuru daerah. Peristiwa pembacaan proklamasi memberikan semangat untuk melakukan perlawanan mengusir penjajah di berbagai daerah. Usaha menegakkan kedaulatan terjadi di berbagai daerah dengan tindakan heroik mendukung proklamasi kemerdekaan Indonesia. Berikut tindakan heroik mendukung proklamasi di berbagai daerah di Indonesia. Yang pertama adalah peristiwa heroik di Yogyakarta terjadi tanggal 26 September 1945. Para pegawai pemerintah dan perusahaan yang dikuasai Jepang melakukan aksi mogok. Mereka menuntut agar Jepang menyerahkan semua kantor kepada pihak Indonesia. Yang kedua, peristiwa heroik di Surabaya pada tanggal 19 September 1945. Terjadi insiden bendera di Hotel Yamato Tunjungan, Surabaya. Orang Belanda mengibarkan bendera merah putih biru di atap hotel. Rakyat kemudian menyerbu hotel, menurunkan dan juga merobek warna biru bendera itu untuk dikibarkan kembali. Sehingga yang berkibar adalah bendera Indonesia, yaitu bendera merah putih. Yang ketiga, peristiwa heroik di Semarang pada tanggal 15 Oktober 1945. Pada tanggal 15 Oktober 1945, pasukan Jepang melakukan serangan ke kota Semarang dan dihadapi oleh TKR dan Laskar Pejuang lainnya. Pertempuran berlangsung selama 5 hari. Akibat pertempuran ini, ribuan pemuda gugur dan ratusan orang Jepang tewas. Untuk mengenang peristiwa itu, di Semarang didirikan Monumen Tugu Muda. Yang keempat adalah peristiwa heroik Aceh pada tanggal 6 Oktober 1945. Yang kelima, peristiwa heroik Bali pada tanggal 13 Desember 1945. Yang keenam, peristiwa heroik di Sumbawa. Dan yang ketujuh, peristiwa heroik di Kalimantan pada tanggal 14 November 1945. Peristiwa heroik di Kalimantan ini berusaha menegakkan kemerdekaan dengan cara mengibarkan bendera merah putih, memakai lencana merah putih, dan mengadakan rapat-rapat. Namun kegiatan ini dilarang oleh pasukan sekutu yang ada di Kalimantan. Rakyat tidak menghiraukan larangan sekutu, sehingga pada tanggal 14 November, di Balikpapan berkumpul lebih kurang 8.000 orang dengan membawa bendera merah putih. Setelah peristiwa proklamasi kemerdekaan, ada pekerjaan sangat penting yang harus dikerjakan. Pekerjaan itu adalah pembentukan Negara Kesatuan Indonesia. Banyak peristiwa dalam proses terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai negara yang baru lahir, Indonesia belum memiliki undang-undang dasar yang berfungsi untuk mengatur segala aspek kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Kepala negara dan juga kepala pemerintahan yang akan menjalankan pemerintahan serta kelengkapannya juga belum ada. Para pemimpin bangsa segera memanfaatkan dengan sebaik-baiknya lembaga yang ada pada waktu itu, yaitu PPKI yang dibentuk Jepang sejak tanggal 7 Agustus 1945, yang diketuai oleh Insinyur Soekarno dan juga wakilnya adalah Dr. Andes Muhammad Hatta. PPKI menggantikan tugas BPUPKI yang sudah berakhir. Hasil dari sidang PPKI yaitu yang pertama pada tanggal 18 Agustus 1945 menghasilkan bahwa menetapkan dan juga mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, memilih dan mengangkat Insinyur Soekarno dan juga Muhammad Hatta sebagai Presiden dan juga Wakil Presiden Indonesia. Lalu, ada lagi pada tanggal 19 Agustus 1945. Hasilnya adalah membentuk 12 kementerian dan juga 4 menteri negara. Yang kedua, membagi wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi, yaitu Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Maluku, Sulawesi, dan Borneo yang dipimpin oleh gubernur. Selanjutnya, sidang PPKI terjadi juga pada tanggal
22 Agustus 1945 yang menghasilkan bahwa membentuk Komite Nasional Indonesia atau KNIP sebagai pembantu presiden sebelum lembaga negara sesuai UUD 1945 terbentuk secara resmi. Dan yang kedua yaitu membentuk 3 badan sebagai wadah perjuangan, yaitu Komite Nasional Indonesia atau KNI, Partai Nasional Indonesia atau PNI, dan BKR, yaitu Badan Keamanan Rakyat yang memiliki tugas menjaga keamanan dan ketertiban umum di bawah koordinasi KNI. Ananda Soleh-Soleha, cukup sekian materi hari ini. Materi selanjutnya kita akan bertemu di pertemuan yang akan datang. Kita akan membahas mengenai perjuangan mempertahankan kemerdekaan dan juga kedaulatan negara Indonesia serta lahirnya Pancasila. Selanjutnya, hari ini yang kalian lakukan adalah mengerjakan tugas yang pertama, membacakan teks proklamasi kemerdekaan. Kirimkan videonya ke guru masing-masing ya. Yang kedua, mengerjakan buku tematik 7 halaman 78. Tugasnya sudah dibahas di video ya di awal. Lalu juga halaman 102 sampai 103 dan juga 115. Semangat ya mengerjakan tugas-tugasnya dan juga semangat untuk selalu bertanggung jawab dan juga melaksanakan kewajiban kalian. Cukup sekian dari Bu Novi. Semoga semuanya tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.